Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Maira Safara Zikra dengan 3 NIM akhir 117 dari kelas C, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan laporan studi kasus bakteriologi dan mikologi veteriner semester 2. Kasus terjadi pada ayam petelur strain Lohmann Brown berumur 32 minggu dengan total populasi 5.000 ekor, di mana dilaporkan bahwa sejak 5 hari terakhir ayam mengalami penurunan nafsu makan yang signifikan, ditandai dengan sisa pakan sekitar 25-30%, serta penurunan produksi telur secara drastis dari 92% menjadi 78% dalam waktu 4 hari. Morbiditas diperkirakan mencapai 15% dengan mortalitas sebesar 2% atau sekitar 100 ekor mati dalam 3 hari terakhir. Selain itu, terdengar bunyi ngorok terutama pada malam hari dan kondisi litter tampak basah akibat kebocoran instalasi minum. Pada pemeriksaan fisik klinis, ayam terlihat lesu, berdiri dengan kepala menyusup ke dalam sayap, bulu kusut dan berdiri atau piloereksi, serta beberapa ekor menunjukkan posisi berdiri dengan sayap terkulai. Pemeriksaan sistem pernapasan menunjukkan adanya dyspnea dengan tipe pernapasan abdomen, disertai suara rales basah dan suara ngorok terutama saat ekspirasi. Pada sistem pencernaan, daerah sirkum anal tampak basah dan kotor oleh feses berwarna putih, kehijauan hingga kekuningan tanpa adanya darah. Pial dan jengger terlihat pucat dengan sedikit sianosis pada bagian ujung, namun tidak ditemukan pembekakan pada wajah maupun sinus infraorbital. Suhu tubuh juga mengalami peningkatan dengan rata-rata suhu rektal 42,8 derajat Celcius dari kisaran normal yaitu 40-40 derajat Celcius. Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan pengambilan sampel untuk menyiapkan bahan pemeriksaan laboratorium, dilanjutkan dengan isolasi kuman, identifikasi penggunaan pewarnaan bakteri dan uji katalase, uji biokimia serta fermentasi gula-gula, dan diakhiri dengan uji sensitivitas antibiotik untuk menentukan agen penyebab dan terapi yang tepat. Pertama merupakan pembuatan media dan juga isolasi kuman. Pada tahap pertama ini, sampel diinokulasikan pada media pertumbuhan bakteri seperti nutrien agar, emba, dan McConkey. Tahap ini dilakukan dengan aseptis, yaitu dengan melakukan di depan bunsen. Setelah itu, cawan diinkubasi pada suhu 30 derajat selama kurang lebih 18-24 jam hingga terbentuk koloni bakteri. Setelah inkubasi, diamati bentuk, ukuran, warna, elevasi, serta karakteristik hemolisis koloni sebagai dasar identifikasi awal bakteri penyebab penyakit. Tahap kedua yaitu pewarnaan gram dan uji katalase. Koloni bakteri yang tumbuh dibuat preparat ulas pada objek gelas dan difiksasi menggunakan api atau fiksasi panas. Kemudian teteskan kristal violet pada preparat dan diamkan selama 1 menit, kemudian bilas dengan air. Lalu teteskan larutan iodin dan biarkan selama 1 menit dan bilas dengan air. Teteskan alkohol 95%, lalu tunggu selama 30 detik dan bilas dengan air dengan perlahan. Lalu tahap terakhir yaitu teteskan safranin, lalu tunggu selama 90 detik dan bilas dengan air. Lalu keringkan preparat secara perlahan.
Preparat kemudian diamati secara mikroskopis, di mana didapati pada McConkie terdapat sifat gram positif dan bentuk basil atau batang pendek, dengan susunan tunggal dan berpasangan. Kemudian pada EMBA terdapat sifat gram negatif dengan bentuk basil atau batang pendek, dengan susunan tunggal dan berpasangan. Selanjutnya adalah uji katalase, di mana sampel diambil dari media kultur McConkie dan EMBA menggunakan OC yang sudah disteril. Kemudian diteteskan larutan H2SO2. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada bakteri dari MCA dan EMBA terjadi reaksi berbusa atau gelembung yang menandakan adanya enzim katalase. Selanjutnya yaitu uji sensitivitas kuman, di mana yang pertama kita mengambil sampel bakteri dari tabung reaksi dan disebarkan ke seluruh permukaan media Miller-Hinter agar, lalu ditunggu selama 3-5 menit. Pada uji ini digunakan 4 jenis antibiotik, yaitu kanamisin, clindamycin, trimetoprim, dan erythromycin. Selanjutnya, kita mengambil cakram antibiotik menggunakan pinset yang sudah disterilkan. Lalu tempelkan antibiotik pada permukaan media dengan jarak minimal 2 cm dari tepi cawan dan antara cakram. Media kemudian diinkubasi selama kurang lebih 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Didapatkan hasil di mana kanamisin dengan kriteria sensitif, clindamycin dengan kriteria resisten, trimetoprim resisten, dan erythromycin dengan resisten. Sebagai kesimpulan, kasus diduga disebabkan oleh infeksi bakteri yang berkaitan dengan kelompok Colibacillosis akibat Escherichia coli atau bakteri oportunistik lain yang diperparah oleh manajemen kandang yang kurang baik, terutama liter basah dan sanitasi yang menurun. Kondisi lingkungan yang lembab menyebabkan peningkatan paparan bakteri dan gangguan saluran pernapasan sehingga memicu penurunan performa produksi ayam petelur.